Lihat ya. Izin Oke. dokter lihat. Ya. Ya. Oke, sekarang ini malaria, Dek. Ini menarik sebenarnya, Dek, ya. Topik menarik sebenarnya malaria, Dek. Apalagi yang kalian yang punya daerah yang daerah endemik ya. Malaria di Samarinda tidak daerah endemik, sudah dibebaskan malaria. Balikpapan tidak juga, Bontang tidak. Selainnya endemik ya. 3 kota ini sudah dikatakan bebas malaria di tahun saya lupa 19 atau 18 ya, lupa saya. Tapi yang sudah dinyatakan bebas, makanya di sini malaria di Samarinda nggak ada, ya aman. Yang ada biasanya di rumah sakit. Rumah sakit pun pasien-pasien dari di luar daripada Samarinda, Bontang dan Samarinda Balikpapan. Kukar, Kubar, Mahulu, PPU, Pasir, Berau itu daerah endemik, ya. Dan siapa tahu nanti kalian menjadi kepala puskesmas di sana misalnya ya. Ya harus tahu malaria itu apa sih. Dan hanya malaria itu demam aja gitu ya. Jadi memang perlu diberikan memang dalam hal pengetahuan, kembali lagi pengetahuan bukan penanganan ya. Kalau penanganan kalian tidak berhak untuk menangani ya. Walaupun kadang-kadang kita kalau sudah di daerah itu, baru saya dulu pertama kali tugas ya di Longiram ya tahun 95, sekarang masih jadi apa 95 deh, belum lahir pastikan ya. Nah itu saya sudah jadi tugas di dokter gigi di Puskesmas Longiram. Ada dari Longiram sini kan, Dek? Ada dari Kuta Barat Longiram? Tidak ada ya. Saya 4 tahun di sana Longiram, saya sebagai dokter gigi masuk, saya dari UGM, Dek. UGM, datang pertama ke sana, dianggap masyarakat udah tahu semua. Jadi ya, diminta mengobatin apa saja. Tapi kembali lagi, kompetensi kita bukan mengobatin hal yang umum. Bayangin orang melahirkan, saya disuruh melempar salinan saat itu. Apa enggak gemeter deh. Itu pengalaman di daerah ya, karena kalau dokter itu dianggap tahu semua. Ya, tapi kita jangan coba-coba untuk sok tahu. Ya, berbahaya apalagi zaman sekarang. Dengan dulu bebas orang meninggal depan kita pun nggak masalah. Karena dianggap lebih baik meninggal di daerah itu dibanding meninggal di Samarinda. Prinsip mereka gitu. Kalau mereka meninggal di rumah sakit Samarinda, kapal nggak mau ngangkut gitu. Kapal nggak mau ngangkut jenazahnya ke pedalaman. Jadi harus diangkut pakai CES ya. CES mahal banget zaman itu, jutaan lebih. Mereka lebih baik diobatin di daerah, maksudnya di tempat misalnya di Longiran misalnya ya, oleh dokter umum biar dibedah silakan dok. Yang penting sudah ada usaha untuk menolong nyawa. Kalau kita meninggal, dokter nggak pernah disalahin. Yang disalahin kalau dokter nggak datang. Banyak dokter yang dulu dipanggil nggak datang, ada apa-apa dipukulin dulu zaman itu. Karena dianggap dokter itu ya penolongnya biar apapun caranya. Apabila meninggal, mereka nggak nyalahin. Yang penting mereka sudah menganggap sudah berusaha. Ya kembali lagi, bila meninggal di Samarinda atau apalagi di Tenggarong apa gitu, kalau pulangnya itu mereka pusing karena mengeluarkan biaya puluhan juta untuk nyewa ketinting karena kapal yang besar-besar nggak mau. Mana mayat ada di kapal besar ya mereka ya dari zaman itu kan jalan darat nggak ada. Makanya ini hal-hal ini pengalaman saya waktu di daerah terpencil ya, bisa diterapkan bahwa nanti kalian harus tahu juga masalah penyakit umum, bukan cuma gigi saja. Minimal pengetahuan secara umum ya. Termasuk malaria ini karena banyak sekali di Kalimantan Timur, malaria endemik. Oke, malaria ini sangat baik sekali, hampir 3.000 per hari meninggal nanti. Karena yang paling banyak ada di di Afrika sama di Asia. Ya, terutama. Nah, sejarahnya malaria ini pertama diketemukan oleh Charles Alphonse ya. Tahun ini tentara deh. Ini seorang tentara sudah menemukan ini. Nah, setelah tahun 1880 ini ditemukan aja bentuknya aja deh. Tapi penyakitnya sejak zaman dulu. Sejak zaman Firaun tuh dikatakan Firaun yang keberapa itu meninggal karena malaria. Telah diteliti ya. Sudah lama sekali penyakit yang sangat lama sekali sampai sekarang masih ada. Tapi pertama dilihat dalam bentuk penyebab malaria ini yang disebut plasmodium ini pada tahun 1880. Ya. Tapi penyakit sudah lama. Sejak sebelum Masehi sudah ada malaria ini. Nah, dikatakan fase bentuk pisang.
Nah, dalam bentuk geometri katanya, kenapa bentuk pisang? Karena dia bentuk geometrisit, ya. Terus Ronarus di India menemukan malaria ini pada nyamuk, deh. Ronarus, maka dia terkenal menemukan. Dulu kan bingung, ini kok Plasmodium dari mana sih? Kok datangnya? Maka disebut malaria itu kenapa malaria itu, deh? Kalau nggak salah malah itu gelap rawa. Jadi semacam bentuk gelap rawa. Jadi dianggap itu karena cuaca yang gelap pada rawa. Makanya disebut malaria. Nah, itu ternyata datangnya Plasmodium itu dibawa oleh nyamuk. Karena di nyamuk ada bibitnya malaria ini. Setelah berapa tahun setelah ini ya, referen menemukan ya, 880, ditemukan 897 bahwa oh ternyata ada hubungannya. Nah, maka setelah itu ditemukan spesies pada manusia ada 4 spesies Plasmodium ini. Plasmodium itu parasitnya ya. Ya kan kemarin kita tahu Plasmodium parasitnya ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, sama Conowlesi yang baru. Ya, yang baru yang ditemukan di Kalimantan Barat, Conowlesi di Sabah. Ya. Nah, terus kita coba lihat satu-satu falciparum. Disebut kalau SMA disebut malaria tertiana maligna ya, tertiana ya, tropika. Ini malaria paling ganas deh, di antara yang lain, malaria berat ya. Untuk penyakit berat atau disebut malaria cerebral, malaria otak ya, yang kematian tinggi. Parastemia itu artinya perkembangan parasit pada daerah itu cepat sekali. Istilahnya membelah dirinya cepat sekali. Ya. Terus bisa menyerang, kita kemarin kalian tahu bahwa malaria habitatnya di darah, sel darah merah ya, di darah, tapi sel darah merah, sel darah itu ada 2 deh ya, sel darah yang sudah matur maupun yang imatur. Dua-duanya bisa dia masukin ini. Kenapa kok dia sel darah merah? Karena ada makanan di sana, ada zat besinya. Jadi dia senang di sel darah merah. Ini falciparum yang pertama. Ini yang paling ganas. Ya. Kedua ada vivax, yang disebut malaria tertiana benigna. Vivax, dia lebih senang darah merah yang muda atau retikulosit. Tadi kan bisa tua dan muda. Ini. Dia berbahaya juga, tapi jarang menyebabkan kematian, deh. Terus ketiga adalah Plasmodium malariae. Terus cenderung sel darah merah yang tua saja. Ini yang muda, ini tua saja. Ya, itu pasti lebih rendah dibanding Plasmodium. Jadi paling ini rendah parastemianya. Jadi kan paling tinggi adalah falciparum. Ini sudah termasuk rendah. Oke. Terus ovale. Ovale artinya benigna. Paling jarang dijumpai. Jadi paling jarang tuh ovale. Nah, di kita mana yang paling banyak? Paling banyak adalah vivax sama Plasmodium falciparum. Jadi di Indonesia ini, terutama di Kalimantan Timur, paling banyak adalah falciparum sama vivax. Ya, itu yang Plasmodium yang ada dalam tubuh manusia yang ada di kita. Nah, disebutkan juga spesies ini bisa bercampur. Satu orang bisa kena 2, 3 jarang ya. Yang paling sering ada bercampur mixed infection namanya, falciparum sama vivax. Ini paling sering ada di yang ada di manusia, terutama di kita ya, di Kalimantan. Vivax sama falciparum. Oke, terus cara penularannya gimana? Ada bermacam-macam penularan. Satu, kebanyakan langsung secara alami melalui nyamuk, Anopheles betina. Nanti kita kembali lagi, tadi kita pelajari siklus hidupnya ya. Melalui nyamuk yang paling banyak terjadi. Terus transfusi darah. Jadi kalau ada yang transfusi darah, misalnya kecelakaan di transfusi, karena PMI itu tidak men-screening tentang malaria. Screening kan penyakit seksual ya, AIDS, yang HIV tadi, terus GO ya, terus apalagi pokoknya beberapa penyakit. Nah, malaria nggak pernah di screening ya. Ada nggak malaria di darah yang mendonorkan itu? Nah, ini bisa terjadi penularan.
jarang pecandu, kadang-kadang dari injeksi, jarum injeksinya itu, pecandu narkoba. Misalnya, sama-sama menggunakan ini ya, menggunakannya disebut kan kongenital juga bisa, tapi jarang deh. Tapi yang utama itu adalah, dari alami ini, dari nyamuk betina Anopheles. Oke, vektornya nyamuk tadi, di Indonesia banyak sekali, ada 80 vektor, spesiesnya, 16 spesies. Lama lama hidupnya dipengaruhi suhu dan kelembapan udara, tingkat penularan tergantung pada faktor. Pada penghujung misalnya penularan bisa tinggi karena kembali nyamuk itu memerlukan air deh ya, untuk perkembangbiakannya, untuk bertelur, itu memerlukan air itu pada musim hujan banyak perkembangbiakannya. Kenapa di Samarinda nggak ada? Karena nggak ada nyamuk Anopheles deh. Kalau nyamuk Anopheles ada, tinggal dia ke rumah sakit umum ada pasien malaria dari misalnya pasien malaria didatangkan dari Kutai Kertanegara misalnya, ada pasien malaria rawat inap ada nyamuk Anopheles gigit sudah menyebar kemana-mana. Jadi Samarinda nggak cocok dia dengan nyamuk Anopheles ini, kondisi biologis maupun iklimnya. Sementara ini nggak tahu besok-besok ya, sampai sekarang belum pernah ada ditemukan nyamuk Anopheles yang bisa menyebarkan malaria. Tunggu ada pertanyaan. Suara saya jelas kah? Diterima atau putus-putus? Izin dok, jelas dok. Oke, oke. Ya, ada pertanyaan deh sampai sini sambil lanjut nanti. Ya, penyebaran sudah, jenisnya sudah ya. Jadi malaria itu disebut plasmodium. Plasmodium itu kembali lagi kita kemarin kalau kita berbicara parasit ada dua macam kan, Plasmodium oval, vivax ya. Jadi genusnya itu plasmodium genusnya, ya. Pamnya itu plasmodium. Nah, spesiesnya bukan falciparum tapi semua disebut plasmodium falciparum. Penulisannya seperti gini yang benar, ya. Nah, terus kemudian plasmodium vivax. Nah, pamnya itu plasmodium, spesies plasmodium vivax. Jadi satu keluarga mereka. Berempat itu satu keluarga, tapi beda-beda orangnya dalam kutip ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang terakhir saya bilang tadi yang baru ditemukan adalah Knowlesi. Knowlesi belum banyak dibahas di ini ya, di textbook apa-apa karena Knowlesi baru ya. Ini bilang ganas juga nih Knowlesi ini seperti falciparum. Cukup ganas ya. Tapi saya nggak bisa membahas karena ini termasuk dikatakan baru ya. Oke, kalau saya lanjut terus. Jadi gini, tingkat penularan manusia malaria ditentukan oleh satu reservoir. Reservoir ini sumber penularannya. Nah, ternyata sumber penularannya itu banyak ya, termasuk manusia sumber penularannya deh ya. Manusia, binatang mamalia yang lain. Mamalia lain siapa? Mamalia yang lain paling banyak dikena sama itu malaria ini adalah orang hutan. Dulu pertama kali ditemukan malaria pada mamalia adalah orang hutan, baru ke manusia. Kenapa orang hutan? Karena memang asal dari sana bilangnya, terus nanti karena manusia sering ke hutan ya, menebang hutan, terus membuka lahan, nah itulah disebarkan oleh nyamuk ke manusia. Makanya banyak kasus ini terjadi pada orang-orang yang satu tambang, hutan-hutan ya, lagi kerja di hutan-hutan tuh yang dulu zaman itu, zaman apa namanya, penebang hutan tuh banyak kena. Di kota jarang sekali deh. Kembali lagi karena nyamuknya nggak ada. Reservoirnya ada di sana di hutan. Salah satunya mamalia yang lain. Kita nggak tahu binatang lain ya, tapi disebut adalah monyet atau orangutan. Yang ada sel darah merahnya mirip seperti manusia. Ya, sana sehingga tinggal nyamuknya aja sudah nyebar. Ya, vektor. Nah, vektor kan nyamuk ya, nyamuk Anopheles ya. Terus hospesnya manusia adanya ya. Kondisi iklim setempat yang sesuai kondisinya. Sesuai ini alamatnya pertama sesuai tentang kondisi iklim vektornya. Oke, terus apa lagi? Oke, indeks wilayah malaria. Ada istilah-istilah deh, endemik. Malaria saudara dikeluarkan secara alami dengan insiden yang biasa diukur dan ditemukan terus-menerus selama beberapa tahun. Jadi endemik itu daerah di mana memang sering terjadi dan tiap tahun ditemukan. Ya saya bilang tadi dari endemik kita di Kalimantan Timur ada banyak
Yang bebas dari endemik ada cuma 3 kabupaten saja, ada 3 kota. Balikpapan, Samarinda, Bontang, yang lainnya masih sebagai daerah endemik. Karena tiap tahun pasti ada ditemukan. Terus apalagi epidemi daerah yang meningkat, saudara. Nah kalau beda endemis epidemik ini adalah lebih luas lagi daerahnya. Nah, jadi luas seperti kita sekarang ya. Kalau pandemi mendunia artinya deh ya. Kalau endemik itu suatu daerah kecil, misalnya kabupaten saja atau kecamatan atau apa ya. Tapi epidemi itu sudah meluas, misalnya tingkat provinsi, tingkat Indonesia termasuk epidemi, tapi pandemi sudah tingkat dunia. Berarti sekarang lagi COVID ya, itu disebut pandemi. Karena hampir semua dunia mengalami suatu penyakit. Ya, itu tingkatan daripada indeks wilayah dari suatu penyakit. Oke, siklus hidup nanti lebih baik saya akan nanti lihat langsung ke ini ya. Siklus hidup itu kan kemarin kita sudah sepakat bahwa di manusia itu aseksual ya. Asal disebut intermediate host ya pada manusia. Siklus seksual itu definite host pada nyamuk. Itu pada malaria. Pada malaria betul. Jadi kita definite hostnya pada manusia, intermediate hostnya pada manusia, definite hostnya pada nyamuk. Ya, di mana terjadi seksualnya adalah pada nyamuk, pada manusia tidak terjadi seksual. Apa saja macam-macam daripada dalam tubuh manusia itu? Ada 3, ini kan tidak teratur deh ya. Jadi dalam tubuh manusia itu, nanti kita langsung aja deh masuk ke ini, ke siklus hidupnya aja. Nah, oke, kita bahas ya. Ada yang bisa menjelaskan nih, bisa menjelaskan dari awal? Coba-coba, yuk. Siklus hidupnya yang kemarin kita bahas sedikit kemarin, sekarang coba kita lebih teliti, lebih apa namanya, lebih komplit ya dibanding kita kemarin ada intermediate host, product entry, kira-kira ada bisa untuk mencoba untuk menjelaskan. Bentar ya, saya ambil minum dulu deh ya. Kehausan tadi barusan selesai ini tutorial anak 2020 kalau salah ya. Dari jam 7 tadi baru selesai. Tuh bayangin saya tutorial anak kakak kelas kalian tuh di kelas 2 tadi ya. Ini hampir 2 jam 40 menit ya. 40 menit. Kemarin saya sempat tutor di kelompok 2021 cuma 1 jam. Ada apa ini, Dek? Ini pertanyaan saya. Mungkin bisa jawab kalian semua ya, bahwa tutorial itu sebaiknya aktif semua intinya. Ya, aktif, semua aktif. Aktif pun bukan cuma mengomong saja. Misalnya si A ngomong ini, ngomong A, si B ngomong B, si C ngomong C, si D ngomong D. Itu bukan tutorial deh namanya. Itu mengungkapkan pendapat. Yang bagus tuh si A ngomong A, si B nanya, loh A kok kamu ngomong ini? Kenapa kok bisa gini? Si C ngomong, loh A, menurut saya sih, menurut saya seperti ini, bukan seperti A. Itu diskusi. Ya, kalau doktorial itu sebaiknya aktif sambil mendengarkan temannya ngomong sehingga tahu apa diomongin temanmu. Apakah ini benar atau ada salah atau dikoreksi atau mungkin ditambahkan atau dibenarkan. Jadi ya, kalau nanti kalian kan baru nih sepertinya ya. Jadi kalau kuliah DKK itu sebaiknya aktif semua dan mendengarkan, bukan asik dengan membicarakan jawaban sendiri. Kalau kelas pagi kan 2 jam 40 menit ya. Aktif semua, bertanya sehingga nggak terasa. Udah hampir 3 jam tadi. Harusnya nggak boleh, harusnya 2,5 jam saja maksimal. Oke, sambil pikiran siapa yang bisa ya, menjelaskan biar aktif. Ntar saya pamit ntar ya, saya ambil minum dulu.
Ya, Dek. Ayo, sabarannya. Gak apa-apa, salah nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa. Mencoba berani, yuk. Salah wajar. Kalian belum pernah lihat ini. Tapi kalau lihat gambarnya, kalian mungkin bisa sedikit melihat bahwa oh ini daruratnya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Ayo, ada yang berani? Atau saya tunjuk? Biar berani. Izin menjawab, Dok. Siapa nih, Dek? Rian kah? Muhammad Fahrul, Dok. Fahrul. Oke, Fahrul, ya. Silakan, Dek. Tapi di sini saya cuma mungkin sebutkan entry sama ekstrinya saja, Dok, ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau di sini menurut saya entry dan ekstrinya itu sama-sama lewat kulit, Dok. Karena di sini nyamuk menggigitnya itu lewat kulit, Dok. Jadi masuk dan keluarnya itu lewat kulit, Dok, kalau menurut saya. Iya. Oke, betul. Saya ada lagi Dok. mau sampaikan? Ada yang mau sampaikan, Dek? Ya, nggak apa-apa, Dek. Ayo, biar kita interaksi. Kalau di offline, kalau kuliah saya tanya, Dek. Saya keliling biasanya, keliling kelas. Nah, sekarang karena di online, lebih mudah lagi, saya tinggal nyari namanya, Dek. Ayo, nggak apa-apa. Mohon izin menjawab, dokter. Ya, silakan, Dek. Siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Levin Atiarus. Mungkin saya akan jelasin sedikit mengenai tahapannya, tapi ada beberapa tahapan yang saya kurang pahami di sini. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih dokter. Tahapan pertama itu adalah infective stage, yang mana nyamuk Anopheles ini akan menginjeksi yang berada di dalam yang berada pada Anopheles itu ke baik dalam kulit. Nah, selanjutnya setelah terjadinya injeksi, kemudian ke liver cell, kemudian human liver cell. Nah, kemudian terjadi suatu namanya infected liver cell. Kemudian inverted liver cell itu akan berubah menjadi spill dan yang mana spill ini akan tersebar kemana-mana dan disebut dengan ruptured spill dan kemudian masuk ke dalam human body, human blood. Mungkin sampai segitu dokter yang bisa saya jelaskan, dokter. Ya, nggak apa-apa, bagus ya. Apa lagi, Dek? Bisa nambahkan? Nggak apa-apa, saya bilang nggak salah, nggak apa-apa, yang benar berani. Tiara, berani Tiara. Belum berani, Tiara? Mohon maaf, dokter. Tiaranya ada 2, dokter. Oh, gitu? Tiara siapa nih? sorry, aku nggak lihat sampai ke bawah. Tak masuk ke Tiara, siapa nih? Yang kelihatan tadi. Udah hilang deh. Tiara Nur. Yasmin, apa kira-kira yang bisa dilihat di sini, yang bisa dibicarakan pendapatmu? Mohon maaf, dokter. Saya masih kurang paham, dokter. Ya, apa-apa. Nur Umay, deh. Nur Umi. Oh, Umay. Nur Umi. Baik, izin dokter, mungkin saya izin menyebutkan mungkin apakah definite host-nya itu nyamuk, terus intermediate host-nya itu manusia, dokter. Kenapa, Dek? Jawabannya itu. Karena kalau definite host-nya itu nyamuk karena di situ terjadi reproduksi seksual mungkin, dokter. Oke. Ya, betul ya. Sasabila. Ya, Sasabila. Terima kasih, dokter. Ya, Sasabila. Ini lupa saya harusnya manggil yang off cam ini. Sasabila. Mohon maaf, dokter. Sasabila siapa? Sasabilanya ada banyak, dokter. Ya Allah, Sasabila Sanrang. Nggak ada ya. Kemana ini? Anur Alvia.
Nur Afia. Nur Alfia. Oke, saya absen semua ya. Kalau seperti gini kok kacau. Yang offline ini. Tolong online on cam semua deh ya. On cam semua. Ada berapa yang off cam saya panggil nggak ini? Permisi dokter, mungkin saya mencoba menjawab dokter, tapi mohon maaf kalau salah. Dari siapa dek kamu dek? Salsabila Nazwa. Ya gimana? Saya mau lanjutin siklus yang dijelaskan sama Levi tadi dok. Mungkin selanjutnya saat sudah tersebar di darah manusia itu, mereka berubah jadi trapezoid yang imatur yang belum dewasa. Nah dari yang belum dewasa itu tuh bisa terjadi dua kemungkinan, ada erythrocyte cycle sampai ada yang lanjut lagi. Jadi untuk erythrocyte cycle ini dia berubah menjadi dewasa, matur trapezoid, terus kembali lagi menjadi skizon dari yang sebelumnya pada saat di liver itu, lalu terjadi ruptur lagi di skizonnya itu dokter. Jadi terjadi penyebaran lagi, jadi siklus itu namanya siklus eritrositnya. Jadi setelah ruptur nanti dia kesebar lagi. Nah, selain erythrocyte cycle ini, imatur trapezoidnya ini juga bisa berubah jadi gametosit. Lalu dari gametosit itu nanti berubah jadi berbagai macam. Kalau sepengerti saya itu berubah jadi macam-macam itu dokter. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang jantan betina sepertinya dokter. Oke. Nah dari situ baru nanti nyamuk menggigit lagi, baru nanti itu yang terambil dan masuk dalam nyamuk itu yang nanti akan melakukan mungkin proses seksual yang dibilang oleh Nur Umi tadi dokter. Oke, kasih Sawila sudah kasih terang ya. Yang lainnya kalau menjelaskan siapa? Nur Alfia. Oh ya Nur, jawab Nur. Nur Afia. Dengarkah dek suara saya? Izin dok, terdengar dok. Nur Afia ini cowok ya, ternyata cowok ya dek, tak kira cewek dek. Izin dok, itu saya dok. Maksud saya suaranya terdengar dok. Oh gitu, sorry. Jadi Nur Alfia nggak dengar nih. Nur Alfia Sahrir. On cam tapi nggak dengar suara. Oke. Oke deh ya, saya coba ini kan ya, diperhatikan ya. Jadi ini penting untuk suatu siklus hidup malaria itu, sehingga tahu dari siklus hidup itu seperti apa yang terjadi itu ya. Pertama memang satu, kita lihat dari sini ya, dari nyamuk yang menggigit manusia. Kulit manusia mana saja ya, baik pakaian, ya kepala, dari bawah sampai kaki. Dari bawah sampai kaki sama ya, dari bawah sampai kepala, menggigit. Nah, sebenarnya kemarin saya jelaskan, nyamuk itu menggigit itu adalah betina, ya, tidak ada nyamuk jantan menggigit. Pada waktu menggigit, yang disebut bukan gigit, tapi menusukkan probosisnya. Proboscis itu alat untuk menusuk, untuk mengisap darah mamalia, bukan manusia saja. Kembali lagi saya bilang, dia bisa mengisap darah binatang mamalia yang lainnya, misalnya sapi, ya kambing, semua pokoknya yang bisa diambil darahnya. Ya, waktu menusuk itu pada kelenjar liurnya, nanti kembali kelenjar liur itu ada namanya sporozoid. Sporozoid itu hasil suatu proses yang ada dalam tubuh nyamuk itu. Ada telepon. Bentar ya, telepon. Ada ya, saya terima telepon dulu. Halo, Mas Yovan. Halo, Mas. Sekarang ya. Jadi waktu dia suara saya kedengaran deh ya? Dengaran suara saya?
Izin dok, terdengar. Oke, oke. Izin terdengar Nah, dokter. jadi waktu proboscis itu suatu alat di mulutnya nyamuk itu menusuk, tujuannya adalah supaya dia apa namanya, Dek? Supaya dia lancar menghisap darah mamalia itu atau manusia dalam hal ini, dia menggunakan air liurnya. Air liur itu mengandung, dia tahu air liur dia itu mengandung antikoagulan. Kita tahu tubuh manusia itu kalau sudah luka sedikit atau besar berusaha untuk menutup luka itu dengan koagulasinya, penjedalan darahnya. Nah, nyamuk itu mengeluarkan air liur itu untuk supaya manusia atau mamalia tidak membeku darahnya, sehingga dia bisa menghisap dengan leluasa dalam arti tetap cair darahnya. Nah, sedangkan di kelenjar ludah itu ada namanya sporozoid, suatu parasit ya, bentuk parasit sporozoid otomatis keluarlah dari air liurnya itu masuk ke tubuh manusia. Nah, kalau udah masuk, kembali lagi saya bilang kemarin kan, apabila lewat kulit, pasti lewat heparde, hati, ya, ke hati. Nah, sporozoid itu ternyata setelah dalam tubuh manusia ke hati. Jadi ini livernya hati deh. Jadi ini yang panas saya ini, kasur saya ini adalah posisi yang pertama dia kunjungin, organ yang pertama dia kunjungin adalah hati, ya. Nah, hati dia bisa ternyata sporozoid ini bisa masuk ke dalam sel hati, ya liver cell ya, yang disebut nanti sel hati. Sel hati ini sporozoid akan merubah menjadi suatu bentuk sel kecil-kecil yang disebut skizon dari sporozoid yang satu biji tadi, satu ekor tadi sporozoid masuk dalam sel hati berkembang menjadi ribuan yang membentuk yang disebut nama skizon. Yang nomor 3 ya. Jadi dia menginfeksi sel hati, dia membentuk skizon. Skizon terdiri dari ribuan merozoid ya, merozoid. Jadi dari sporozoid masuk ke sel hati menjadi berapa ribu merozoid yang disebut kumpulan nama skizon. Nah, sel hati ini akan pecah suatu saat ya. Kadang-kadang dia bisa bertahan lama di sel hati ini. Nah, saya nggak tahu berapa, ataupun antara ini masuk sampai ke sel hati bisa membutuhkan 30 menit ya. 30 menit ya ke sel hati. Karena kalau 30 menit dia nggak bisa masuk ke hati, dia akan dimatikan oleh tubuh kita. Pertahanan tubuh kita. Dia masuk sel hati aman. Karena sel hati ini merupakan suatu tempat persembunyian paling baik di dalam tubuh kita. Karena sel hati ini sebenarnya penghasil dari imun tubuh kita juga sebenarnya. Makanya dia lebih baik dia sembunyi sana. Dia punya kemampuan untuk sana. Ya, skizon, merozoid pecah. Nah, setelah pecah merozoid yang ribuan jumlahnya ini akan mencari sel darah merah. Karena dia tahu sel yang paling enak ditempatin, paling seperti kita lah, misalnya kita yang paling enak di mana sih ya, kita cari tempat yang banyak makannya, ya, yang banyak makannya di mana? Nah, kita kan ke rumah makan kan, Dek. Nah, mereka cari rumah makan yang enak apa? Sel eritrosit. Sel eritrosit itu bagian makanan yang paling dicari oleh mereka. Karena di sana tergantung pada nutrisi, ya protein, ya vitamin, serta yang nggak lupa ada zat besi. Zat besi itu hanya ada di sel darah merah. Ini nyala lagi. Jadi hanya ada di darah merah sel zat besi itu. Karena zat besi itu nanti akan membentuk suatu perlindungan khusus di sel darah merah ini nanti. Gitu. Jadi ceritanya gini. Jadi setelah dia masuk ke dalam sel darah merah, jadi ini ribuan ini kan segera masuk dia. Kalau nggak masuk dia habis dimakan oleh zat ini kita, zat imun kita. Dia segera masuk. Kalau udah masuk di dalam, dia membentuk semacam rumah ya, dalam sel darah merah kita. Rumah ini dibentuk suatu rumah itu memerlukan zat besi. Makanya kalau dia masuk ke sel darah putih, dia nggak bisa bentuk rumah. Dia akan diketahui oleh sel imun tubuh kita. Jadi kenapa sel darah merah satu makanan banyak, kedua dia ada
zat besi yang bisa membentuk rumah dia di dalam sel darah merah ini. Akhirnya berkembang dari merozoid menjadi tropozoid. Ini sudah tropozoid deh, yang bentuk cincin. Di tropozoid itu menjadi tropozoid bentuk cincin. Tropozoid ada tropozoid imatur yang muda, mana panahnya? Tropozoid imatur dan setelah itu menjadi tropozoid matur yang lebih besar. Dalam sel darah merah ya. Nah, tropozoid akan menjadi sison. Beda sison sini yang di atas sama sison yang di bawah. Beda. Dia lebih dewasa sison ini dan lebih sedikit dibandingkan yang sison yang ada di sel hati. Nah, setelah berapa lama nanti akan pecah. Pecah keluarlah merozoid lagi. Oke. Yang di atas disebut siklus exoerythrocyte cycle. Jadi di luar dari sel eritrosit yang disebut sel hati tadi di sel hati disebut exo, sedangkan ini adalah erythrocyte cycle. Pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan. Manusia merasakan ada suatu gejala, misal demam tadi ya. Kalau malaria kan banyak dikatakan demam ya. Pada saat di mana, Dek? Ada yang tahu? Pada saat di mana? Apakah waktu dia masuk ini sudah demam? Atau pas sel hepar hati ini? Atau pas sudah pecahnya ini? Sel eritrosit. Mohon izin menjawab, dokter. Ya silakan, Dek. Siklus eritrosit. Eritrosit sebelah mana, Dek? Pada saat apa? Ini kan merozoid masuk, tropozoid muda, tropozoid tua, sison terus pecah. Pas pecah. Pecah, oke. Siapa yang Levi ya? Levi deh ya. Oke, ada yang lain? Pada saat mana kita mulai suatu mempunyai gejala penyakit pada malaria ini? Ada yang lain? Izin menjawab, dokter. Iya, Tiara. Jadi di saat tropozoid di mana eritrositnya tadi pecah dan mengakibatkan reaksi demam seperti katalisis tadi. Pecah ya, oke. Oke ya, benar deh ya. Jadi proses ini pas masuknya ini manusia tidak merasakan apa-apa. Pas sudah berkembang di sel hepar tidak merasakan apa-apa juga. Nah, setelah ini adalah setelah melalui sel eritrosit pecah. Nah, inilah muncullah gejala malaria yang khas ya. Nah, berapa hari dari masuknya ini sampai ini memerlukan sekitar 14 hari. Ya, 2 minggu ya. Selama 2 minggu proses dari masuk ke sel hepar, terus itu disebutkan yang disebut masa inkubasi. Jadi kalau di pertanyaannya masa inkubasi adalah untuk sebuah penyakit ya, Lu ya. Bukan untuk penyakit malaria saja. Inkubasi adalah masuknya bakteri ataupun mikroorganisme dalam tubuh manusia sampai manusia itu mempunyai gejala disebut masa inkubasi. Jadi masa inkubasi dari suatu malaria biasanya sekitar 14 hari. Ya, makanya itu salah satu anamnesis daripada kalau kita anamnesis kalau seorang dokter mendengar diagnosis bertanya, taruhlah saya dokter umum, ada datang merasa demam seperti malaria, gejalanya mirip. Karena demam itu banyak kan penyebabnya. DBD, demam. Nah, kalau kita pasti pertanyaannya adalah salah satunya adalah Bapak sekitar 2 minggu yang lalu kemana? Atau 3 minggu yang lalu kemana? Atau 10 hari yang lalu kemana? Jawabannya, oh enggak, saya di Samarinda aja. Kita bisa menyingkirkan, deh. Bisa menyingkirkan itu bahwa itu malaria. Karena kita tahu penyebaran malaria paling utamanya lewat gigitan nyamuk, Anopheles. Kecuali bilang, oh saya nggak mana, tapi saya transfusi darah kemarin dok di PMI misalnya. Nah bisa saja. Tapi kalau dia tidak transfusi, tidak kemana-mana, dia di Samarinda, apalagi di Jakarta misalnya ya, malaria, kita bisa menyingkirkan bahwa dia kecurigaan malaria, kita singkirkan. Mungkin yang lainnya, mungkin DBD, nama tipes ya, apa yang lainnya ya, demam. Tapi dibilang, oh ya kemarin 2 minggu lalu saya ke Panajam, saya kerja di hutan dok, di PT Nambang. Nah kita harus curiga juga bahwa dia adalah malaria, karena siklusnya adalah 14 hari. Oke. Nah setelah dia pecah ini dia akan mencari lagi eritrosit yang
Merozoit ini akan pecah lagi, mencari eritrosit yang segar, yang baru, masuk lagi. Begitulah siklusnya terus. Nah, biasanya kalau turunan ini sudah 2 kali mutar, ketiga dia nggak mau lagi, deh. Dia akan keluar jalur menjadi bentuk seksual yang disebut gametosit. Ya, dari merozoit, trofozoit muda, trofozoit tua, sison, merozoit, masuk lagi ke eritrosit yang lain, kembali lagi menjadi trofozoit muda, trofozoit tua, sison lagi. Nah, berikutnya dia keluar, dia kadang-kadang nggak mau lagi menjadi mutar ke eritrosit, dia mau kepingin masuk ke eritrosit juga lagi, tapi menjadi gametosis, bentuk gamet. Ini gametosis ini bentuk daripada seksual, daripada malaria. Nah, akhirnya gamet, namanya gametosit ada bentuk betina dan jantan. Tapi anehnya, pada tubuh manusia mereka nggak mau kawin, gitu. Nggak mau kawin pada tubuh manusia. Walaupun ada bentuk dewasa dan